siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PD Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Surat terbuka kepada para YouTuber Aswaja yang sebelumnya konsisten berjuang membuat konten mencerdaskan umat, menyelamatkan pemahaman umat dari penyesatan dakwah-dakwah Salafi Wahabi. Yang dimaksud di sini yang pertama adalah Gus Sani Uye, yang kedua adalah Gus Adha Official, yang ketiga adalah Gus A Afandi, yang keempat adalah Gus Ahong, yang kelima adalah Gus Zen atau dengan channelnya Netizen, dan mungkin juga termasuk channel Hanif Farhan, Gus Hanif. Ada satu pertanyaan paling mendasar kepada orang-orang yang saya sebut ini. Yang pertama, apakah kalian ada di pihak orang-orang yang menyatakan bahwa nasab Ba'alawi itu batal? Artinya Habib Umar bin Hafiz bukan keturunan Rasulullah. Pengarang Rotibul Haddad, Habib Al-Haddad bukan keturunan Rasulullah. Pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin, pengarang Risalatul Mu'awana, dan juga Habib yang lain itu semua bukan keturunan Rasulullah. Apakah kalian sepakat dengan itu? Kalau sepakat, ya berarti kita berbeda, karena saya tidak sepakat dengan hal itu. Tetapi kalau kalian ternyata juga tidak sepakat, maka pertanyaannya, kenapa dalam konten-kontennya itu lebih sering menunjukkan keberpihakan kepada Kiai Haji Imaduddin? Artinya para komentator, para netizen menganggap kalian ini sepertinya menyepakati atau setuju dengan Kiai Haji Imaduddin bahwa nasab Sadah Ba'alawi ini adalah batal. Saya kira kalau sebetulnya tidak sepakat dengan tesis Kiai Haji Imaduddin, tetapi tidak mempertegas, artinya tidak mempertegas di sini, ya tidak pernah menyerukan, tidak pernah menyuarakan secara tegas sepakat atau tidak sepakat, tetapi menampilkan konten-konten yang dianggap sebagai konten-konten pro Kiai Haji Imaduddin, entah mereaction atau mendukung, maka ini seperti bermain dua kaki. Bermain dua kaki di sini yang pertama adalah sebetulnya tidak sepakat, tetapi kontennya menunjukkan sepakat. Itu namanya bermain dua kaki. Atau ada yang lebih buruk dari bahasa bermain dua kaki, yaitu bermuka dua. Secara internal atau pribadinya tidak setuju, tetapi dibaca orang atau berpenampilan di depan orang-orang seolah-olah setuju dengan tesisnya Kiai Haji Imaduddin. Nah, ini tidak baik. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Bu Megawati bahwa di dalam PDIP Perjuangan, tetapi kita skip PDIP-nya ya, kita fokus kepada di dalam perjuangan, itu tidak boleh ada orang yang bermain di dua kaki. Orang itu harus jelas, Anda sepakat atau tidak sepakat. Apakah lalu kalau misalnya kita tidak sepakat dengan Kiai Haji Imaduddin, kita meyakini nasab Sadah Ba'alawi sah, kita menolak kalau ada yang bilang tidak sah, lalu berarti kita tidak boleh mengupload kontennya Kiai Haji Imaduddin, tidak boleh mendukung? Oh, tidak juga. Tidak semua yang disampaikan Kiai Haji Imaduddin itu salah. Tidak semua juga yang disampaikan oleh yang kontra dengan Kiai Haji Imaduddin itu adalah benar. Maka atas nama mempertegas diri, berpihak kepada manapun, tidak lalu serta-merta membuat kita tidak sportif, membuat kita tidak objektif. Berlawanan dengan siapapun, kalau benar yang diucapkan, kita tetap nyatakan benar. Berkubu atau bergabung atau menyatu dengan siapapun, kalau salah yang dia katakan tetap salah. Jadi hanya butuh penegasan saja. Dalam masalah konten itu butuh penegasan sikap kontainernya atau uploadernya. Anda ini ada di pihak mana? Karena itu sangat penting.
Tidak bisa kita mencerdaskan umat, tetapi umat saja bingung kita ini ada di pihak yang mana. Bagaimana kita membuat konten ingin mencerdaskan orang lain, tetapi kita sendiri malah tidak mempertegas kita di posisi mana. Tidak lalu otomatis kalau pro Kiai Imaduddin lalu diserang habis-habisan Kiai Imaduddin. Enggak, kalau memang tidak perlu dikoreksi, tidak perlu dikoreksi. Jangan dikorek-korek kesalahannya, hanya yang salah saja. Atau lalu tiba-tiba menjadi buta kepada kawannya sendiri. Itu kan keliru memahami unsur akhoka zoliman au madluman. Memang selalu kita tolong. Dalam dua keadaan yang kontradiktif pun tetap kita tolong. Tetap nasrun dari kita kepada saudara kita. Tetapi kalau zolim, tentu bukan kita menunjang kezolimannya, tetapi mengkoreksinya, menasihatinya. Kalau madlum, kita membelanya. Jadi selalu ada satu langkah, tetapi dalam bentuk yang berbeda sesuai dengan objeknya. Silahkan buat konten apapun, tetapi jangan biarkan orang-orang bingung, bertanya-tanya sebenarnya kalian ini ada di pihak mana. Kalau dalam bahasa pihak terlalu memeta-metakan, sebetulnya kalian ikut kepada kesimpulan yang mana? Apakah yang sah atau tidak sah? Itu butuh ya. Walaupun nanti efeknya mungkin viewer yang selama ini menonton karena menyangka kalian itu pro Kiai Haji Imaduddin, setelah ternyata mempertegas, saya tidak setuju dengan penelitian Kiai Haji Imaduddin di kesimpulannya, mungkin viewernya akan berkurang. Ah, itu resiko memang. Resiko segitu ya. Itu namanya resiko. Tetapi membuat konten itu bukan hanya sebatas mencari viewer. Jangan biarkan orang-orang itu bingung. Jangan sampai kita dianggap tidak seperti yang semestinya. Itu berarti mengelabui. Itu berarti kita berperforma tidak sesuai dengan aslinya. Saya kira sebagai santri semuanya kita paham bahwasanya tidak baik hal semacam itu. Jadi sebagai sesama YouTuber yang aswaja, saya hanya meminta kalian ini bersuara, menentukan ada di bagian yang mana. Apakah sepakat dengan tesisnya Kiai Haji Imaduddin atau tidak sepakat. Atau mungkin ada jalan tengah, ya silahkan dinarasikan ya. Silahkan dinarasikan apa tujuan dari konten-kontennya, apa maksudnya dan sebagainya. Ini saya kira untuk kepentingan kita bersama-sama, biar orang-orang itu tidak bingung, biar orang-orang tidak terkelabui, biar orang-orang tidak salah menyangka. Karena ketika ada orang salah menyangka kita, lalu kita biarkan dia salah menyangka kita, saya kira itu bukan hal yang baik. Allahumma hadina hadasabil. Terima kasih.